Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Semangat pagi adik-adik beserta didik sekalian, beserta anak didik kami sekalian. Kali ini kita akan lanjut materi kita untuk matematika peminatan kelas 11, bab yang kedua, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Kita akan menentukan nilai daripada nilai sin alfa tambah beta, ya. Nilai sin alfa tambah beta. Nah, untuk menentukan nilainya ini maka ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu kita pahami. Kembali kita mengingat dasar teori yang pernah kita pelajari. Yuk, ya, dasar teori yang harus dipahami. Dasar teori yaitu rumus luas segitiga menggunakan aturan sin. Kita ambil sebuah segitiga sembarang ya. Kemudian segitiga ini kita beri namanya. Kita kasih namanya, yang ini titiknya titik A, ini titik B, dan yang ini titiknya titik C. Kemudian jika kita ingin mencari luas segitiga ABC, maka luas segitiga ABC itu sama dengan ada 3 sudut yang bisa kita gunakan. Kalau kita mau menggunakan sudut dari A, maka rumusnya itu adalah setengah. Ya, lihat ini A, berarti kita kasih sisinya dulu. Ini yang di depan sudut A namanya sisi A, yang di depan sudut B namanya sisi B, kemudian yang depan sudut C namanya sisi C. Maka untuk mencari luas segitiga ABC yang kita gunakan itu adalah setengah sudut A yang kita gunakan, setengah sisi apitnya, sisi apit BC. Berarti setengah BC kita kalikan dengan sin A, ya. Jika kita ingin menggunakan sudut C, maka rumus luas segitiga juga bisa kita cari menggunakan luas segitiga ABC sama dengan setengah sudut yang kita gunakan. Anggap dulu sudut B, sisi apitnya adalah AC, berarti AC kita kalikan dengan sin B. Dan jika kita ingin menggunakan pakai sudut C, maka luas segitiga ABC sama dengan setengah sisi apit C itu adalah A dan B, AB kita kalikan dengan sin C. Oke, inilah ketiga yang harus kita pahami, ya, dasar teorinya. Kemudian yang berikutnya dasar teorinya itu adalah yang ini, dimana nilai dari sin minus alfa itu sama dengan min sin alfa. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Kemudian jika yang mau dicari adalah tangen min alfa, ini juga sama dengan min tangen alfa. Tapi jika yang dicari cos min alfa, maka ini sama dengan cos alfa. Artinya kalau untuk cos sudutnya negatif ataupun positif tidak pengaruh. Maka ini yang akan kita gunakan. Maka dari yang di atas segitiga ABC tersebut kita akan menentukan nilai daripada sin alfa tambah beta. Maka sekarang coba kita bekerja dari sudut C-nya aja. Kalau kita bekerja dari sudut C, maka nanti yang kita gunakan adalah yang ini. Oke ya, adik-adik peserta didik, agar nanti ini coba diingat. Kita tarik sembarang garis yang tegak lurus terhadap sisi AB. Nih. Nah, sisi AB. Oke. Kemudian kita anggap titik ini adalah titik O. Kemudian sisi ini kita anggap sisi AC itu adalah P. Sisi CB itu adalah Q. Dan sisi CO tingginya kita anggap adalah T. Oke. Dari ini kita akan mengerjakan satu-satu. Yang pertama kita pandang adalah segitiga AOC. Segitiga AOC. Pada segitiga AOC, kita lihat ya. Segitiga AOC, kita akan mengerjakan aturan sin demi cos sami. Pada segitiga AOC ini kita akan mencari nilai dari sudut alfa dan beta. Ini saya anggap alfa dan ini saya anggap beta. Berarti sekarang nilai daripada sudut C itu merupakan alfa dan beta. Saya bagi dua ya. Yang pertama alfa, yang kedua beta. Yuk, kita kerjakan dari si alfa.
Kalau misalnya kita mau mencari sin alfa, kita sekarang bekerja dari sisi AOC. Maka sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya itu adalah P, miringnya itu adalah B. Nah, ini dia. Maka sin alfa sama dengan P per B. Kalau kita mau mencari nilai P, maka cukup dikali silang B-nya. Maka P sama dengan B sin alfa. Ini yang pertama. Kemudian kita akan mengerjakan yang berikutnya, yaitu cos alfa. Cos alfa sama dengan, ya, cos alfa itu merupakan samping per miring. Sampingnya T, miringnya B. Berarti T per B. Maka kalau kita mau mencari nilai T, maka T sama dengan, kita kali silang, B cos alfa. Nah, ini yang kedua. Dapat 2. Sekarang segitiga yang kita pandang itu adalah segitiga COB. Oke ya, ini dia segitiga BOC atau COB sama aja BOC. Dari segitiga ini maka kita juga akan mencari nilai daripada sin beta. Sin beta sama dengan, yuk sama-sama kita perhatikan. Sin beta, betanya yang ini, sin demi depannya itu Q, kita bagi dengan miringnya itu A. Maka dengan demikian kita kali silang A-nya, Q sama dengan A sin beta. Kemudian kita juga akan mengerjakan nilai daripada cos beta, di mana cos beta itu sama dengan cos beta samping T miring A, T per A, atau bisa juga kita cari nilai daripada si T, di mana T sama dengan A cos beta. Oke. Dari yang keempat ini, yuk sekarang kita mencari nilai daripada sin alfa tambah beta. Nah, maka dari yang keempat ini yang sudah kita temukan, kita akan mencari sin alfa tambah beta menggunakan luas segitiga. Makanya tadi saya jabarkan dasar teorinya luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, ini boleh kita bagi dua. Kita bagi dua, cara membaginya itu adalah luas segitiga ABC sama dengan, ini ya, luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga AOB, ya, luas segitiga AOC, luas segitiga AOC yang ini tambah dengan luas segitiga BOC. Nah, luas segitiga BOC. Di mana tadi saya katakan untuk mencari luas segitiga ABC boleh menggunakan yang sudut A, sudut B, sudut C. Tapi karena alfa dan betanya kita letakkan di sudut C, maka kita gunakan yang sudut C. Di mana luas segitiga sama dengan setengah AB kita kalikan dengan sin C. Nah, ini dia ya. Kemudian setelah dapat luas segitiga ABC-nya, sekarang kita cari luas segitiga AOC. Luas segitiga AOC itu merupakan alas kali tinggi. Yuk, alas kali tinggi berarti ini setengah ya. Kita kalikan dengan PT tambah dengan setengah kita kalikan dengan BOC QT. Nah, ini dia alas kali tinggi. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita lanjut setengah AB. Nah, sin C-nya tadi sudah kita bagi dua, alfa tambah beta. Ya kan, ini alfa, ini beta. Maka sin C itu alfa tambah beta. Setengah sin alfa tambah dengan beta sama dengan, udah ketemu dia. Alfa tambah betanya yang ini. Kemudian setengah kita kalikan dengan P, tadi nilainya sudah ada. P nilainya B sin alfa. Berarti sini kita bikin B sin alfa. Kita kalikan dengan T. T-nya boleh yang ini, boleh yang ini, nggak ada masalah. Tapi karena sini beta kita buat, maka yang kita anggap aja lah yang beta yang kita buat, yang ini. Ya, jadi boleh yang ini, boleh yang ini. Kita gunakan yang ini aja. Oke, berarti ini kita kalikan dengan A cos beta tambah dengan, ya, tambah dengan setengah QT, setengah Q-nya itu A sin beta tambah dengan T-nya kita gunakan sekarang yang di atas lagi. Kenapa? Supaya ketemu A dengan B-nya ya.
B cos alfa. Ini kali. Oke, ini kali. Oke. Maka dengan demikian kita kalikan jadi setengah AB sin alfa tambah beta sama dengan setengah BA. Kita kalikan B kali A sama dengan A kali B. Setengah AB sin alfa cos beta tambah dengan setengah A kali B. Setengah AB sin beta cos alfa. Oke ya. Karena kedua-duanya punya setengah, dan punya AB, maka ini kita bagikan aja dengan setengah AB. Setengah AB ketemu dengan setengah AB habis, maka sisa sin alfa tambah beta. Sama dengan ya, setengah AB-nya juga habis, sin alfa cos beta tambah dengan setengah AB-nya juga habis, sin beta cos alfa. Ini dia yang pertama. Maka dengan demikian dapat kita pastikan bahwasanya nilai dari sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah sin beta cos alfa. Yang berikutnya kita akan mencari nilai dari sin alfa kurang beta. Oke ya. Kita akan mencari nilai sin alfa kurang beta. Sin alfa kurang beta. Bagaimana kalau kurang? Gak ada masalah. Nah, untuk membuktikan rumus yang kedua ini, kita boleh menggunakan rumus yang pertama. Yang mana? Yang ini yang akan kita gunakan. Oke. Bagaimana cara menggunakannya? Sementara di sini tambah. Yang kurang ini akan kita ubah jadi tambah. Caranya bagaimana? Kita ibaratkan sin alfa tambah dengan min beta. Nah, ini dia kira-kira. Berarti dengan demikian alfa tambah min beta plus dengan minus jadi minus. Sama ya, nggak ada masalah. Maka kita akan mengerjakan rumus yang ini dari rumus yang sudah kita buktikan pertama di atas. Yang ini dia. Maka untuk membuktikannya ini bagaimana? Yuk kita masukkan ke rumus yang di sini. Ya, di mana katanya sin alfa tambah beta. Berarti dengan demikian di sini dapat kita buktikan sin alfa tambah dengan minus beta ini sama dengan, tinggal kita ganti aja. Alfanya tetap alfa, beta berubah jadi minus beta. Berubah ya, beta jadi minus beta. Berarti jadi apa sini? Sin alfa cos minus beta tambah dengan ya sin beta. Betanya berubah jadi minus. Sin minus beta cos alfa. Oke. Masuk ke dasar teori yang kedua. Yang mana? Yang ini tadi. Dimana saya katakan nilai sin dan tangen kalau sudutnya berubah, kalau sudutnya negatif, negatifnya keluar, tetapi kalau cos tidak pengaruh. Dari sini kita perhatikan bahwasanya cos min beta tidak pengaruh. Berarti dapat kita pastikan di sini sin alfa, sin alfa tambah dengan minus beta itu sama dengan sin alfa cos min beta nggak pengaruh, cos beta. Sin min beta pengaruh, minusnya keluar. Kalau minusnya keluar, positif dengan negatif, maka berubah jadi negatif. Dikurang dengan sin beta cos alfa. Dengan demikian kita balikkan yang ini tadi, maka kita dapat rumus yang kedua yaitu sin alfa kurang dengan beta ya. Sin alfa kurang dengan beta sama dengan sin alfa cos beta kurang dengan sin beta cos alfa. Dapat kita rumus yang kedua. Oke. Nah ini dia ya. Oke. Jadi dengan demikian pembuktian daripada sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta sudah dapat kita buktikan. Yang pertama pembuktiannya sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah sin beta cos alfa. Kemudian yang berikutnya sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang sin beta cos alfa. Sejenak coba adik-adik pelajar sekalian perhatikan bahwasanya nilai daripada alfa tambah beta, alfa kurang beta hanya berubah di tandanya saja. Kalau positif tetap positif, kalau negatif tetap negatif. Maka dapat kita pastikan aturan sin. Nah ini dia ya, supaya gampang.
Untuk sin ya. Untuk sinus, cara menghafal yang gampang untuk sinus. Nah, ini dia untuk sinus. Maka cara untuk sinus menghafalnya yang gampang adalah untuk sinus itu sin cos, kosin, tanda tetap. Nah, ya, tanda tetap. Perhatikan ya. Sin cos, kosin, tanda tetap. Diawali dengan sudut yang pertama. Ini ya, diawali dengan sudut yang pertama. Diawali dengan sudut yang pertama. Oke. Ini dia aturan sin. Oke. Sebagai contoh, perhatikan ya, sin cos, kosin, tanda tetap. Oke, contoh. Contoh yang pertama. Oke, sini saya bikin misalnya, tentukanlah nilai daripada sin P kurang Q. Ah, ini dia ya, sama dengan. Coba kita ikuti aturannya, ya. Sin cos, kosin, tanda tetap. Kalau dia kurang, berarti tandanya tetap kurang. Diawali dengan sudut yang pertama. Sudut yang pertama P. Sin cos, kosin. Berarti sin cos, sin P, ya, sin P, cos Q. Nah, cos Q, tanda tetap kurang. Kemudian kosin, cos diawali dengan sudut yang pertama ya, terus diawali dengan sudut yang pertama. Cos P sin Q. Udah selesai. Ini aja. Nah, itu dia ya. Jadi tanpa harus melihat ini lagi pun adik-adik pelajar sekalian sudah paham bagaimana cara menghafal untuk sinus. Sin cos, kosin, tanda tetap. Nah, sekarang ya, emang kegunaannya ini untuk apa kira-kira kita harus memahami ini? Nah, dengan bantuan rumus jumlah dan selisih dua sudut ini, maka kita akan bisa menentukan beberapa nilai sudut-sudut yang tidak istimewa, tapi tidak semua, hanya beberapa. Ya, saya akan masuk contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Misalnya, ya, ini misalnya adik-adik pelajar beserta anak didik kami sekalian disuruh menentukan, tentukanlah nilai dari sin 75. Ah, ini sin 75 derajat. Oke. Sekilas ini bukanlah sudut istimewa. Tentu kalau bukan sudut istimewa maka kita harus menggunakan kalkulator untuk mencarinya. Nah, lantas ini bisa nggak kita gunakan tanpa harus menggunakan kalkulator mencari nilai sin 75 derajat? Tentu bisa. Menggunakan yang mana? Menggunakan aturan jumlah dan selisih dua sudut. Sekarang kita pandang sudutnya 75 derajat. Kira-kira 75 derajat ini bisa nggak kita bikin dari penjumlahan dua sudut istimewa atau pengurangan dua sudut istimewa? Nah, itu dia. Jadi kita arahkan dia ke sudut istimewa. Kalau anak didik kami perhatikan sekalian, bahwasanya yang 75 ini bisa saya bikin jadi 45 tambah 30. Di mana 45 sudut istimewa, 30 sudut istimewa. Dengan demikian, sin 75 itu sama dengan sin 45 tambah dengan 30. Maka sekarang kita kerjakan yang ini, sin 45 tambah 30. Yuk, kita kerjakan. Maka sin 45 tambah dengan 30. Tadi aturannya kalau sin itu apa? Sin cos, kosin, tanda tetap. Tandanya tambah, berarti tetap kita buat tambah. Kemudian diawali sudut yang pertama. Ya, kita mulai. Sin cos, sin 45, cos 30. Nah, ini ya. Tanda tetap, tambah. Kosin, cos 45. Kemudian sin 30. Nah. Maka ini sudah ada nilainya. Di mana nilai sin 45 itu sudah jelas setengah akar 2. Cos 30 nilainya itu setengah akar 3. Tambah dengan cos 45 nilainya setengah akar 2. Sin 30 nilainya setengah. Kemudian kita kalikan anak didik kami sekalian. Maka setengah kita kalikan dengan setengah, hasilnya 1/4. Akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6. Tambah dengan setengah kali setengah, 1/4 akar 2. Terkadang di buku jawabannya dibuat tidak seperti ini, tapi seperti ini juga sudah benar kok.
Nah, cara mengubahnya bagaimana? Ini ada seperempat, maka bisa kita buat jadi seperempat kita kalikan dengan akar 6 tambah akar 2, atau juga bisa kita buat akar 6 tambah akar 2 per 4. Nah, ini dia. Maka nilai sin 75 derajat sudah ditemukan, nilainya itu sama dengan akar 6 tambah akar 2 per 4, atau sin 75 derajat sama dengan seperempat kita kalikan dengan akar 6 tambah akar 2. Nah, itu kira-kira untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut. Maka nanti untuk latihan-latihan soalnya akan saya share melalui video berikutnya. Mudah-mudahan video ini membantu adik-adik peserta didik dan anak didik kami sekalian dalam memahami rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe video ini agar makin banyak orang yang terbantu dengan video-video pembelajaran berikut ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.